Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maslan Siregar. Kali ini saya membacakan dongeng yang berjudul Angsa dan Telur Emas. Nah, di suatu desa yang asri hiduplah seorang petani dengan keluarganya yang sangat sederhana. Nah, dalam kehidupan mereka ini terdiri dari Pak Tani dan Bu Tani. Nah, hidup mereka dipenuhi dengan keterbatasan yang belum memiliki ladang sendiri. Mereka bekerja pagi sampai sore hari, keduanya harus bekerja di ladang pemilik majikannya. Pada suatu malam, Pak Tani merasa sangat lapar dan meminta istrinya untuk memasakkan sesuatu apa yang bisa dimasak. Nah, namun sayangnya bahan makanan tidak ada yang tersedia di rumah mereka. Nah, alhasilnya mereka menahan lapar hingga esok harinya untuk pergi kepada majikannya untuk berhutang. Namun, keesokan harinya sang majikan menolak memberikan bantuan karena Pak Tani belum membayar hutang yang menumpuk kepada dia. Nah, alhasilnya keduanya pun pulang ke rumah tanpa membawa uang dan membawa bahan makanan. Nah, jadi di tengah perjalanan pulang hendak ke rumah, mereka menemukan seekor angsa yang dengan bulu yang sangat indah menghampiri Pak Petani dan Bu Petani. Nah, setelah angsa ini berjalan menghampiri Pak Petani dan Bu Petani, ketika itu Bu Petani mengucapkan, "Sepertinya kita bisa membawa pulang ini." Nah, mendengar itu, Pak Petani menoleh ke kiri dan ke kanan. Apa yang bisa dibawa ke rumah? Nah, setelah Pak Petani melihat ada seekor angsa yang sangat cantik dan bersih menghampiri mereka. Kemudian Pak Petani mengatakan kepada Bu Tani, "Apa ada di sini yang memelihara angsa? Sepertinya saya tidak pernah melihat," kata suaminya. Nah, Bu Petani menjawab, "Iya ya, aku juga belum pernah melihat ada warga yang memelihara angsa. Nah, ya sudah, kita bawa saja dia." Nah, kemudian mereka pun membawa pulang angsa tersebut ke dalam kandang ayam mereka. Nah, keesokan harinya Pak Petani ingin memberi minum angsa tersebut. Nah, pergilah Pak Petani ke kandang ayam melihat angsa tersebut dan memberi minum kepada angsa tersebut dan memberi ubi kepada angsa tersebut. Nah, sejak itu Pak Petani terkejut. "Bu, Bu, Bu, sini Bu," kata Pak Petani. Nah, mendengar panggilan suaminya, Bu Petani segera melihat keajaiban itu. "Wah, Pak, kita bisa menjualnya di pasar," kata Bu Petani. Nah, sejak hari itu mereka menjual telur angsa tersebut. Nah, telur angsa itu ternyata adalah emas yang sangat mahal. Nah, kemudian Bu Petani mengambil 2 telur emas itu, sekaligus semua diambil oleh Bu Petani dan menjualnya ke pasar. Nah, sejak hari itu Pak Petani dan Bu Petani berubah. Angsa ajaib yang mengeluarkan telur emas itu pun setiap hari menghasilkan
2 butir telur emas. Nah, sejak itu Pak Petani dan Bu Petani tidak pernah kelaparan lagi masalah makanan. Nah, akan tetapi mereka menjadi tidak puas dan ingin selalu menambah uang lagi, dan lagi. Kita sembelih saja angsa itu, Pak, kata Bu Petani kepada Pak Petani. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan lebih banyak telur. Nah, Pak Petani berpikir, kenapa kita memotongnya, Bu? Kata Pak Petani. Nah, supaya telurnya bisa kita ambil semuanya, Pak, kata Bu Petani. Nah, kemudian Pak Petani pun berpikir segera. Oh iya ya, dia memikirkan kata-kata istrinya tadi. Nah, setelah itu Pak Petani pun mengiyakan apa yang dikatakan istrinya tadi tersebut. Nah, ide sang istri segera dijalankan oleh Pak Petani. Nah, di saat ia mengeluarkan angsa dari kandang dan menyembelihnya. Namun sayang, tidak ada satu telur emas pun di dalam perut angsa itu. Nah, Pak Petani dan Bu Petani menyesali perbuatan mereka. Mereka tidak menemukan telur emas yang banyak dalam waktu yang cepat. Nah, mereka justru kehilangan angsa ajaib yang menyelamatkan hidup mereka dari kemiskinan. Nah, jadi dari dongeng tersebut kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya kita jangan pernah serakah dan tidak pernah puas dengan apapun yang kita miliki. Nah, jadi kita harus bersyukur dengan apa yang harus kita miliki dan tidak pernah puas dan kita selalu puas akan apa yang kita dapatkan. Nah, begitu cerita kita sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.